Sebuah pertempuran sedang terjadi atas konsep uang. Konflik ini melibatkan sekelompok negara berkembang yang dikenal sebagai BRICS, yang secara kolektif mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan seperempat ekonomi global. Tujuan utama mereka adalah menantang tatanan dunia yang ada, yang tampaknya didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Inti dari perjuangan ini adalah penciptaan mata uang cadangan dunia baru yang dirancang untuk mengacaukan tatanan global saat ini. Perkembangan ini merupakan hasil langsung dari aliansi yang dikenal sebagai BRICS, yang terdiri dari 5 negara terkemuka. Untuk menggambarkan sejauh mana pengaruh mereka berkembang, pertimbangkan statistik berikut. Pada akhir 2023, BRICS diproyeksikan akan mengendalikan 25% dari semua barang yang diekspor, kira-kira setara dengan 29% PDB dunia, sebuah indikator volume produksi global tahunan. Selain itu, BRICS akan memproduksi 43% pasokan minyak dunia dan mewakili 46% populasi global. Pergeseran ini diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Signifikansi angka-angka ini terletak pada fakta bahwa negara-negara BRICS telah melampaui negara-negara kelompok 7, G7, dalam hal paritas daya beli, yang menilai standar hidup. Selain itu, mereka diproyeksikan mencakup sekitar setengah dari tenaga kerja global dan menempati seperempat daratan dunia. Ketua tahun ini, Afrika Selatan, telah mengungkapkan bahwa lebih dari 40 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS. Khususnya, Arab Saudi yang kaya akan minyak telah mendapatkan dukungan dari Rusia dan Brasil, sementara Argentina mendapat dukungan dari China. Lebih dari 40 negara telah mengajukan aplikasi untuk keanggotaan BRICS. Mulai tahun 2024, 6 negara tambahan Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab akan bergabung. Perkembangan ini menandai masuknya negara-negara penghasil minyak utama ke dalam aliansi BRICS. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa koalisi baru ini mungkin akan kembali ke standar emas sebagai dasar mata uang mereka. Semua inisiatif ini bertujuan untuk menantang dominasi Amerika Serikat dan negara-negara Barat, yang mengantarkan pada sebuah proses yang dikenal sebagai dedolarisasi. Saat ini, sudah ada tanda-tanda dedolarisasi yang sedang berlangsung, karena pangsa cadangan dolar bank-bank sentral telah mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir, yaitu 58%. Bahkan Kepala Riset Pemasaran di JP Morgan baru-baru ini mengakui adanya penurunan signifikan dalam pentingnya dolar secara global dari tahun 2014 hingga 2022. Perkembangan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa saja negara-negara yang menantang supremasi dolar, dan masalah apa yang ada pada dolar itu sendiri? Jika upaya-upaya ini berhasil, mungkinkah hal ini mengarah pada prediksi Ray Dalio bahwa semua mata uang cadangan dunia pada akhirnya akan memudar? Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu perkembangan global yang paling penting dalam politik, ekonomi, dan investasi. Dalam video ini, kita akan menyelidiki detailnya, mengurai narasi yang rumit ini, dan memeriksa potensi dampaknya. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya Andre Dik. Meskipun saya bukan seorang sejarawan atau ekonom, saya di sini untuk menyatukan kisah rumit ini dan menawarkan pemahaman kepada Anda. Jangan ragu untuk mengoreksi ketidakakuratan apapun di bagian komentar. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama, siapakah negara-negara ini? Ekonom Jim O'Neill, yang sebelumnya bekerja di Goldman Sachs, membuat sebuah pengamatan penting tentang negara berkembang. Ia menyoroti tingkat pertumbuhan yang luar biasa dari Brasil, Rusia, India, dan China, yang secara kolektif dikenal sebagai negara-negara BRIC. Negara-negara ini mendapatkan pengakuan sebagai bintang yang sedang naik daun karena ekonomi mereka yang berkembang pesat. Namun, baru 8 tahun kemudian, pada tahun 2009, saat resesi global, negara-negara ini memulai kolaborasi mereka. Krisis keuangan global pada tahun 2008 mendorong negara-negara berkembang dan negara-negara di belahan bumi selatan untuk mempertanyakan keandalan dan relevansi sistem keuangan global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Krisis ini mendorong pertemuan perdana negara-negara BRIC di Rusia pada tahun 2009. 1 tahun kemudian, Afrika Selatan bergabung, membentuk aliansi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga akan berlipat ganda dengan bergabungnya 6 anggota baru pada tahun 2024. Hal ini membawa kita ke pertanyaan kedua, mengapa mereka menantang dolar AS yang tampaknya kuat? Jawabannya rumit, tetapi kita akan membahasnya.
Tatanan dunia saat ini, yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar tidak berubah hingga sekarang. Pada tahun 1944, Perjanjian Bretton Woods menjadikan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, terutama karena AS adalah satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Setahun kemudian, pada tahun 1945, sebuah pertemuan rahasia terjadi antara Presiden Franklin Roosevelt dan Raja Arab Saudi. Dalam pertemuan ini, Roosevelt menjanjikan perlindungan kepada Arab Saudi dengan imbalan hak eksklusif untuk mengembangkan minyak Saudi.